Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah analisis yang jujur aja, cukup liar tapi juga tajam banget. Kita akan menyelami sebuah skenario fiktif dari seorang penulis tentang gimana aturan main global bisa jungkir balik total. Dan semua ini dimulai dari satu operasi yang mengejutkan di Caracas. Kita langsung mulai dengan kutipan yang bikin merinding. Ini dari si penulis, dan langsung nunjukin betapa seriusnya pertaruhan dalam skenario ini. Ya, ini memang fiksi, tapi si penulis berargumen kalau ini adalah sebuah kemungkinan yang bisa jadi kenyataan dan jadi tamparan keras buat dunia. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Seorang presiden diambil. Coba bayangin suasananya. Charles, awal Januari 2026. Di skenario ini, diplomasi udah nggak ada gunanya lagi. Cara barunya? Penculikan seorang presiden. Kejadiannya digambarkan cepat banget, super efisien. Bayangin, nggak ada tuh yang namanya deklarasi perang, nggak ada resolusi PBB, yang ada cuma operasi senyap yang langsung ngasih fakta brutal di lapangan. Pesannya jelas banget dan nggak bisa dibantah. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Penulis ini ngajak kita membandingkan dua hal. Kenapa? Dalam skenario ini, misi yang mirip banget bisa gagal total di Teheran, tapi justru sukses besar di Caracas. Jawabannya ini, nih yang mengungkap inti dari logika kekuasaan yang baru. Jadi coba lihat, kita punya dua hasil yang beda 180 derajat dalam waktu yang deketan. Juni 2025 di Iran gagal total. Beberapa bulan kemudian di Venezuela sukses besar. Apa sih yang sebenarnya bikin beda? Nah, ini dia jawabannya. Menurut si penulis, Iran itu kayak benteng yang kokoh banget. Pertahanan internalnya kuat, kontra-intelijensinya solid, para elitnya bersatu, nggak bisa ditembus. Sebaliknya, Caracas, ini kayak tembok yang udah retak-retak. Gampang banget dijebol, karena ada celah dari dalam, ada pengkhianat, elitnya pecah. Dan kutipan ini, ini benar-benar nangkep inti idenya. Definisi kekuatan nasional itu udah geser total. Udah bukan lagi soal seberapa banyak tank atau pesawat tempur yang kamu punya. Bukan. Kekuatan sekarang itu soal seberapa solid negara lo dari dalam. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Apa sih pesan brutal di balik semua ini? Setelah operasi fiktif ini berhasil, muncul sebuah logika kekuasaan yang baru, yang, brutal. Ini dia pesannya. Blak-blakan banget. Nggak pakai basa-basi. Sebuah ultimatum yang sederhana, tapi benar-benar mengerikan. Pilihannya cuma dua, dan nggak ada ruang sama sekali buat negosiasi. Si penulis bahkan sampai ngasih nama buat era baru ini loh. Dia nyebutnya hukum rimba modern. Di dunia kayak gini, hukum internasional itu cuma jadi pajangan. Yang nentuin segalanya ya kekuatan, siapa yang paling pragmatis dan berani. Jadi, ini poin pentingnya. Dua kejadian fiktif ini tuh kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Kegagalan di Teheran nunjukin kalau negara yang solid dari dalam itu susah ditembus. Tapi kesuksesan di Caracas nunjukin sisi gelapnya. Negara yang rapuh, gampang banget dihancurin. Oke, bagian 4. Kalau dunianya udah kayak gitu, gimana cara para pemimpin dunia bisa bertahan? Nah, ini semacam survival guide-nya di era yang serba nggak pasti ini. Dan panduannya jadi jelas banget. Fokusnya udah geser total dari pertahanan militer tradisional. Sekarang, menurut analisis ini, kuncinya itu semua soal penguatan dari dalam. Pastiin semua elit loyal, perketat keamanan intelijen, dan selalu siap kalau ada serangan presisi yang ngincer titik lemah internal. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Jadi, apa artinya semua ini buat kita, buat dunia? Apakah ini benar-benar akhir dari konsep kedaulatan negara yang selama ini kita tahu? Menurut penulis, gambarannya suram banget. Kedaulatan negara udah nggak mutlak lagi. Punya legitimasi demokrasi itu nggak jamin apa-apa. Hukum internasional cuma jadi pajangan. Dan yang paling ngeri, kepala negara sekarang jadi target langsung. Satu-satunya pertahanan, cuma persatuan di dalam negeri. Itu satu-satunya penangkal. Dan ini dia kesimpulan akhirnya, yang paling nggak bisa ditawar lagi. Logikanya emang brutal. Tunduk atau diculik. Udah, nggak ada pilihan lain. Nggak ada kompromi yang aman. Analisis ini ditutup dengan satu pertanyaan yang nusuk banget, yang mengubah semua skenario ini jadi cermin buat kita semua. Pertanyaannya bukan lagi soal Venezuela atau Iran. Pertanyaannya jadi, apakah kita cukup kuat atau jangan-jangan kita target berikutnya?